Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada seluruh mahasiswa. Berjumpa dengan saya Wahib Asyahri. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Selamat bergabung kepada seluruh mahasiswa. Selamat menyaksikan dan memahami perkuliahan kita pada hari ini. Baik, mari kita mulai. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia pada hari ini kita akan membahas tentang perkembangan partai politik di Indonesia. Nah, bagaimanakah perkembangan partai politik di Indonesia? Mari disimak. Pertama, tentang konsep partai politik. Menurut Budiarjo, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan politik. Menurut Edmund Burke tahun 2005, partai politik adalah lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-sama berdasarkan prinsip-prinsip dan hal-hal yang mereka setujui. Menurut Lapa Lombara dan Anderson tahun 1992, partai politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label dan organisasi resmi yang menghubungkan antara pusat kekuasaan dengan lokalitas, yang hadir saat pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menempatkan kandidat pejabat politik melalui kegiatan pemilihan umum baik bebas maupun tidak bebas. Selanjutnya, menurut Sigmund Neumann tahun 1963, partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta membuat dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan menurut R.H. Soltau tahun 1961, halaman 199, partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisasi yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka. Terakhir, menurut Carl J. Friedrichs tahun 1967, halaman 415, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan membuat atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pertama, beberapa perangkat yang melekat pada partai politik merupakan sekumpulan orang yang terorganisasi atau terorganisir. Yang kedua, partai politik mempunyai tujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Dan yang ketiga, untuk merealisasikan tujuan dari partai politik harus memperoleh dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat melalui pemilihan umum. Dan terakhir, 4, partai politik memiliki prinsip-prinsip yang telah disetujui bersama oleh antar anggota partai politik. Nah, itu tadi tentang konsep partai politik. Selanjutnya kita akan masuk tentang perkembangan partai politik di Indonesia. Partai politik memiliki asas, tujuan, ideologi, dan misi tertentu yang diterjemahkan ke dalam program-programnya.
Partai politik mempunyai pengurus dan massa. Sehingga dengan begitu partai memang tidak dapat lepas dari latar sosial, dan latar sosial tidak dapat pula lepas dari sejarah. Mengenai sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, partai politik telah berkembang di Indonesia sejak masa demokrasi liberal dan terpimpin Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Nah, kita akan masuk pembahasan mengenai tentang partai politik pada masa demokrasi liberal. Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer di masa ini. Terdapat banyak partai politik dan memanasnya suhu politik. Indonesia di masa ini menganut sistem multipartai. Secara keseluruhan, partai politik sebanyak 29 partai. Sistem multipartai yang dianut oleh Indonesia kala itu tidak menguntungkan negara. Banyaknya juga partai mengakibatkan munculnya persaingan antar partai yang pada akhirnya menyebabkan pertentangan antar golongan. Partai politik saat itu hanya berorientasi pada kekuasaan. Hal itu ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet karena kuatnya antar partai politik. Kabinet Indonesia pada masa demokrasi liberal terdiri dari pertama Kabinet Natsir dari September 1950 sampai Maret 1951. Yang kedua Kabinet Sukiman dari April 1951 sampai Februari 1952. Ada Kabinet Wilopo dari April 1952 sampai Juni 1953. Terus ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang dimulai dari Juli 1953 sampai Agustus 1955. Ada Kabinet Burhanuddin Harahap yang dimulai dari Agustus 1955 sampai Maret 1956. Ada Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang dimulai dari Maret 1956 sampai Maret 1957. Dan terakhir ada Kabinet Juanda yang dimulai dari Maret 1957 sampai Juli 1959. Pemerintah pusat melakukan pergantian kabinet yang berakibat terjadi ketidakpuasan dari pemerintah daerah. Daerah merasa kurang mendapat perhatian sehingga muncullah gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan hingga mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan akhirnya muncul gerakan separatisme atau usaha memisahkan diri. Tidak hanya itu, menguatnya pertentangan antar politisi dengan TNI AD, Angkatan Darat juga membuat politik dalam negeri menjadi tidak stabil. Kemajemukan masyarakat Indonesia merupakan faktor yang sangat mempengaruhi lahirnya partai-partai politik dan mendorong terbentuknya sistem multipartai di Indonesia. Beberapa ahli memiliki pandangan-pandangan terhadap corak aliran partai pada 1950-an. Menurut Herbert Feith, terdapat 5 aliran besar partai politik di Indonesia, yaitu Nasional Radikal, Tradisionalisme Jawa, Islam, Sosialisme Demokratis, dan Komunisme. Menurut Prabowo Tinggi, yaitu partai politik beraliran nasionalisme, partai politik beraliran Islam, partai politik beraliran komunis, partai politik beraliran sosialis, dan partai politik beraliran Kristen atau Nasrani. Agak berbeda, pemerintah melalui Kementerian Penerangan menerbitkan buku kepartaian Indonesia yang membagi partai-partai yang terdapat pada masa tersebut ke dalam 4 klasifikasi, yaitu dasar ketuhanan, dasar kebangsaan, dasar marxisme, dan partai lain-lain. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa Burhanuddin Harahap yang dilaksanakan dengan sistem demokratis. Akan tetapi, krisis politik yang berlarut-larut terus terjadi di pusat dan tidak meratanya perimbangan ekonomi antara pusat dan daerah, yang pada akhirnya terus menimbulkan pemberontakan di daerah. Pada tanggal 28 Oktober 1956, Soekarno membuat suatu gagasan di dalam pidatonya, yaitu meminta partai-partai untuk dibubarkan. Setelah itu beliau mengemukakan sebuah gagasan untuk membangun suatu konsep pemerintahan yang baru.
yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Natsir dan Partai Masyumi menolak gagasan tersebut. Mereka menganggap mengganti sistem demokrasi menjadi diktatorisme, hal tersebut berarti demokrasi ikut terkubur. Nah, itu tadi partai politik ya pada masa demokrasi liberal ya. Kita masuk pada partai politik masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama berlangsung mulai dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Sejak berlangsungnya masa Orde Lama atau demokrasi terpimpin, kekuasaan berpusat pada 3 kekuatan, yaitu Presiden, PKI, dan TNI AD. Di luar kekuatan tersebut, yaitu partai politik tidak memiliki peranan yang begitu penting. Partai-partai lain yang memiliki ideologi keagamaan mengalami marginalisasi pembatasan dan hanya sebagai pelengkap bagi jargon kerjasama yang dipaksakan, yaitu nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Sehingga seolah-olah pemerintah pada masa itu juga merangkul aliran agama, padahal sebetulnya hal tersebut adalah permainan politik belaka. Berikut ada 3 faktor yang menjadi penyebab munculnya kekuatan yang mendominasi demokrasi terpimpin, yaitu Presiden, TNI AD, dan PKI. Yaitu yang pertama, ketidakmampuan partai politik yang berjumlah banyak untuk membendung percekcokan antara sesama mereka yang berakhir ketidakstabilan politik Indonesia. B. Keinginan Soekarno sebagai presiden untuk memainkan peranan yang lebih besar dan berarti dalam politik, tidak hanya sekedar lambang seperti yang dikehendaki oleh UUDS Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. C. Keinginan tokoh militer untuk ikut serta dalam peran politik dikarenakan menurunnya kepercayaan mereka terhadap partai politik maupun politisi sipil dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada masa Orde Lama, PKI mendapatkan kesempatan untuk melebarkan sayap seluas-luasnya. PKI mengalami kemajuan pesat karena mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Soekarno. Melalui Pempres pada tahun 1959, Soekarno memangkas partai politik yang terdapat pada masa itu sehingga tersisa 10 partai politik termasuk NU dan PNI serta golongan komunis. Tidak hanya membubarkan partai yang tidak termasuk kriteria dalam Pempres tersebut, Soekarno juga menghapus DPR hasil pemilu 1955 dan menggantinya dengan DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang anggotanya diangkat langsung oleh Presiden. Pempres yang dikeluarkan oleh Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 mengangkut persyaratan partai, yaitu yang pertama, menerima dan membeli Konstitusi 1945 dan Pancasila. Yang kedua, menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. Yang ketiga, menerima bantuan luar negeri hanya seizin pemerintah. Yang keempat, partai-partai harus mempunyai cabang-cabang yang terbesar paling sedikit di 1/4 jumlah daerah tingkat 1. Dan jumlah cabang-cabang itu harus sekurang-kurangnya 1/4 dari jumlah daerah tingkat 2 seluruh wilayah RI. Yang selanjutnya, yang kelima, Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. Dan yang terakhir, 6. Presiden berhak membubarkan partai yang programnya diarahkan untuk merongrong politik pemerintah atau yang secara resmi tidak mengutuk anggota partai yang membantu pemberontakan. Nah, mendekati tahun 1965, kegiatan PKI semakin aktif. Di antara seluruh partai politik yang semakin redup, kemajuan pesat dari PKI runtuh seketika saat terjadi kejadian Lubang Buaya. Pada tanggal 30 September 1965, PKI menculik 7 jenderal TNI AD dan melakukan pembantaian yang tidak berperi kemanusiaan. Nah, juga kita kenal dengan gerakan G30 PKI pemberontakan dilakukan oleh PKI.
Nah, itu tadi partai politik pada masa Orde Lama. Selanjutnya pembahasan kita akan beralih kepada partai politik masa Orde Baru. Tumbangnya kekuasaan di masa Orde Lama, yaitu Presiden dan PKI, maka kekuatan yang tersisa adalah TNI AD. Berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno yang diserahkan kepada Jenderal TNI AD bernama Soeharto, maka masanya dimulai Orde Baru. Jadi berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno Soekarno yang diserahkan kepada Jenderal TNI AD bernama Soeharto. Nah, dimulailah masa Orde Baru. Terjadi perubahan dalam tubuh partai yang dilakukan pertama kali adalah dirombaknya tokoh partai PNI, yaitu dengan menyisihkan tokoh-tokoh yang dekat dengan penguasa. Serta muncul partai baru yaitu Partai Muslim Permusi yang merupakan partai penampung aspirasi politik untuk Islam. Pemilihan umum tahun 1971 diikuti 9 partai politik dan golongan karya. Golongan karya adalah partai baru yang mendapat dukungan pemerintah dan ABRI. ABRI mendominasi partai golongan karya. Pada tahun 1973 terjadi peleburan partai politik atau fusi. Nah, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1973, pemerintah menyederhanakan jumlah partai dengan kebijakan fusi partai. 4 partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Serikat Islam, dan Perti. Jadi ada 4 partai politik, 4 partai politik Islam yaitu NU, Parmusi, Partai Serikat Islam, dan Perti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan atau yang kita kenal dengan P3 PPP. Nah, itu tadi partai politik pada masa Orde Baru. Ya. Nah, kita masuk pada partai politik pada masa Orde Reformasi. Pada era Reformasi, maka rezim Orde Baru yang otoriter berganti kepada rezim reformasi yang demokratis. Era Reformasi menerapkan kembali sistem multipartai. Partai politik juga diperkenankan untuk tidak harus menjadikan Pancasila sebagai ideologi partai. Pada tahun 1999, tercatat sebanyak 141 partai politik dan 48 diantaranya dinyatakan memenuhi syarat untuk dapat mengikuti pemilu. Akan tetapi terjadi permasalahan dalam ideologi partai dalam menghadapi pemilu sehingga membuat partai menjadi pragmatis dan secara perlahan berubah menjadi partai catch-all dengan berusaha menggandeng semua kalangan masyarakat sebagai pemilih. Di dalam fungsi rekrutmen, partai politik berarti memiliki tanggung jawab terhadap setiap rekrutannya. Partai politik harus dapat menselaraskan pemikiran para kader-kadernya agar tidak keluar dari AD dan RT partainya. Partai politik berhak memberhentikan atau memecat dari para kadernya yang sudah tidak sesuai dengan AD/RT partainya. Partai politik memiliki hak untuk memberhentikan, memecat, dan mengganti para kader yang didelegasikan ke legislatif. Hak tersebut disebut dengan hak recall. Nah, partai politik mempunyai 4 peranan. Yang pertama dalam proses pendidikan politik. Yang kedua, sebagai unsur rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara. Yang ketiga, sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat. Partai politik memiliki 4 fungsi, yaitu pertama ada komunikasi politik, kedua sosialisasi politik, yang ketiga rekrutmen politik, dan yang terakhir pengelolaan konflik. Nah, sarana komunikasi politik. Partai politik bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Yang kedua, sarana sosialisasi politik sebagai cara untuk memperoleh dukungan luas masyarakat. Partai politik akan berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Oleh karena itu, partai politik harus mendidik dan membangun orientasi pemikiran anggotanya untuk sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Terus yang ketiga, sarana rekrutmen politik yakni
partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik tersebut. Jadi partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang berbakat untuk aktif berpolitik dan mengisi sebagai anggota partai politik tersebut. Hal ini merupakan suatu usaha untuk memperluas partisipasi politik. Dan yang terakhir, sarana mengelola konflik, yakni partai politik bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat. Nah, itu tadi materi kita ya pada masa reformasi. Indonesia dalam perjalanan berdemokrasi memiliki beberapa periode hingga saat ini menjalani periode reformasi. Negara demokrasi tentunya membenarkan keberadaan partai politik sebagai pilar dari demokrasi atau pelaksanaan kedaulatan rakyat itu. Hal ini didasari pada pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui pemilihan umum dalam rangka menduduki kursi kepemimpinan suatu pemerintahan yang keberadaan partai politik sebagai peserta pemilihan umum. Partai politik pada pokoknya memiliki kedudukan atau status dan peranan atau role yang sentral dan penting dalam setiap sistem demokrasi karena memainkan peran yang penting sebagai penghubung antara pemerintah negara dengan warga negaranya. Nah, demikianlah materi kita pada hari ini yang terkait dengan perkembangan partai politik di Indonesia. Jadi juga kepada seluruh mahasiswa jangan lupa juga dicari tambahan referensi lain baik dari artikel jurnal maupun dari buku untuk bisa menambah wawasan mahasiswa-mahasiswa sekalian pada materi perkuliahan kita. Baik, saya Wahib Asyahri, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan, pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di perkuliahan berikutnya.